Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan di Kamis Manis pagi ini. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat rahmat dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oh ya teman-teman, besok kita ada FTLOC ya, bagi teman-teman yang sudah alumni bisa riset ya, dan bagi teman-teman yang pengen mengikuti segera konfirmasi. Terima kasih. Kang? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin obrolan kita ya. Ini kita kemarin sudah sampai kepada ini terakhir nih kita bahas ini ya. Kita bahas breaking the habit. Yang nggak mau berubah ya silakan, yang berubah silakan gitu ya. Itu aja intinya. Jadi kita kembalikan. Tapi yang harus dijelaskan tuh begini gitu ya. Lagi-lagi harus diingatkan bahwa level kesadaran kita itu kan menunjukkan energi ilahiyah, kualitas energi ilahiyah yang terperagakan, itu aja gitu. Dan energi ilahiyah yang terperagakan itu semakin ke bawah semakin lemah. Sifatnya itu begitu. Lemah pada jiwa manusia, bukan pada semua makhluk. Nyatanya kecoak hidupnya segar bugar dia dengan energi yang kita bilang lemah pada jiwa manusia, ya kan? Dan energi ilahiyah yang terperagakan itu berjejaring ke sini. Ini jejaring namanya ya. Jejaring. Kalau mau tahu jejaring itu apa, kayak gini nih. Kita liatin ya. Kadang-kadang itu harus diperjelas sejelas-jelasnya biar orang itu mau ke ATM beli buku. Ya, kalau enggak itu uangnya nanti buat jalan-jalan, buat kesadaran nggak ada ininya gitu. Nah, jejaring itu gini loh. Jelas ya Mas Yamin? Siap, Kang, siap. Mas Yamin, jelas ya? Oke. Jelas. Bentar, saya biar tahu apa itu jejaring gitu. Kadang-kadang itu kalau nggak jelas tuh memang nggak ada motivasi. Ini loh jejaring itu. Nah, ini loh. Yang ikut MLM pasti tahu lah, Kang. Jadi bukan yang begitu. Aduh, ini jejaring organis, bukan jejaring organisasi, Om. Lah iya seperti itu. Jangan bawa ke situ dulu. Siap. Jadi ini loh. Ceritanya model ini berangkat dari pemahaman ini gitu loh. Kita lihatin ya. Ini katakan tuh LOC-mu, Mas Jamim. Nah, lihat. Cara membacanya itu gini. Siap. Makanya kalau camping tuh sambil merenung, jangan diingat Indomie. Iki loh, LOC-mu itu ini kan. Lihat. Sampai sini toh. Oke. Katakan energi ilahiyahnya, energi dimensi ketiga. Yang ini Mas, ini nih body, family, sampai peradaban. Kamu aliri dari energi dimensi ketiga. Gitu loh maksudnya Mas. Siap. Jadi nggak usah ditanya ini mana model ini, mana data ilmiahnya nih, Ini namanya jejaring, bukan hierarki. Gitu loh. Sip. Nah, mudeng. Oke. Nah, sip. Ya, jadi yang dirubah itu ininya ini loh, tangkainya ini. Inilah LOC-mu. Ini yang diubah. Kalau kamu ubah ini, kata dimensi keempat, maka seluruh jejaring itu dapat energi ilahiyah dari dimensi keempat.
Kalau kamu ubah dimensi 8, maka seluruh jejaring ini dialiri oleh energi dimensi ke-8. Gitu loh maksudnya itu. Kakak saja saya suruh jual tanahnya, jual tanahmu di kampung, ikut MTLOC, kakak saya itu. Nggak ada ade-adean nih, biar kamu semangat belajar gitu kan. Terkonfirmasi kan? Nggak ada, biar kamu betul-betul menyadari bahwa hidup, kenyataan ini jejaringmu gitu loh. Mulai dari body, sampai society, gitu loh. Udah. Jual tanah udah itu ukur. Saya nggak usah dikasih bagian lah. Kalau jual itu yang penting habis jual transfer. Samira kebon kali. Beda akadnya gitu kan. Nah kayak gini nih maksudnya dibikin nih. Itu loh. Jadi kalau kamu nggak naik LOC Mas Camin, jejaringmu tetap seperti ini gitu loh. Nggak berkurang jejaringmu itu. Tetap saja seperti itu. Limudengnya Mas Amin ya. Jadi kalau menjelaskan apa gunanya LOC dalam kehidupan tuh kamu coba tunjukkan data-data ilmiahnya, nggak usah ilmiah. Kamu ke kebun, petik daun. Nih Mas, tonton Mas, LOC itu kamu metaforkan, kamu analogikan seperti yang ini nih berarti, yang ini. Nah, terus yang ini itu yang ininya gitu loh. Body, family, community, culture, kultur, city, society, ya gitu maksudnya. Jejaring organis yang itu sangat-sangat tergantung kepada level kesadaranmu sendiri. Sangat tergantung kepada level kesadaranmu sendiri. Karena level kesadaranmu itu menunjukkan energi ilahi yang kamu bawa dalam kehidupan, gitu loh Mas. Jadi LOCM itu adalah energi keilahian yang kamu bawa dalam semua jejaring kehidupan dari dunia sampai akhirat. Dapat warisan baru, bisa ikut MTOL, alhamdulillah. Loh ini bukan buku, ini bukan di itu ya, di buku Breaking the Habit ya, kurang tahu saya itu halaman berapa ya. Tapi saya ingin menekankan pemahaman mengenai jejaring itu loh. LOC dan jejaring kehidupan. Mantap jelas ya, alhamdulillah. Kayak gini nih, harus mantap jelas. Ya. Seperti ini. Jadi saya membuat ini berdasarkan pemahaman daun, selembar daun. Dan di mana-mana kehidupan seperti itu. Jadi yang bawah ini nggak merasa, oh aku lebih duluan muncul ya. Kamu sebagai bawah Anda bisa begitu. Kata Nabi, satu tubuh, wholeness. Satu kesatuan utuh, oneness. Kan begitu. Jadi ini nggak merasa sebagai ketua kelas, ini sekretaris. Bukan begitu. Jejaring dalam kehidupan. Kalau di masyarakat, di organisasi memang harus ada begitu. Tapi kalau di sini, itu dia jejaringnya bukan jejaring struktur organisasi, bukan jejaring struktural. Tapi jejaring organis dia. Kata Nabi, bagaikan satu tubuh. Kuping yang sakit, seluruh badan demam gitu loh. Ya kan? Jangan kuping yang sakit, no comment, itu kan derita lo. Lah itu lagu dangdut. Itu mah Bunda Korla gitu ya, no comment, langsung viral dia. Itu loh maksudnya Mas Jamin ya. Jadi diperhatikan itu adalah level kesadarannya sebagaimana daun tadi itu ya. Metafor analoginya itu kayak tadi. Oke. Jadi tapi memang biasanya di usia 30, terutama 40 lah ya. Terutama yang 40 itu udah nggak mau naik LOC, merasa udah mentok gitu. Gitu kan. Nah, betul ya. Jadi teringat selamatkan. Ya, kan? Ini kalau nggak selamat, semua jejaring hidupmu nggak selamat. Walaupun uangnya banyak. Ya kan? Mari kita hargai kehidupan ini yang ini. Nah,
dengan jejaring yang sangat luas dari dunia sampai akhirat. Ini yang harus ini gitu. Jadi warna-warna ini tergantung ininya, dimensi ketiga atau dimensi ke-8 gitu. Sekarang kayaknya udah nggak relevan lagi ya bahas dimensi 5. Udah terlampaui banyak gitu ya. Harus lebih tinggi lagi. Toh buat dirinya sendiri kok. Bang Aswar naik terus ya lo. Bukan gitu. Kamu mau banget hidup dengan keterbatasan dimensi. Gitu. Padahal dimensimu tak terbatas kan gitu. Gitu. Oke ya, Mas Jamim clear ya. Jadi anak istri diajak ayo belajar bareng-bareng. Itu loh. Jangan hanya kamu yang belajar. Ya, semuanya ya. Mertua. Tapi mau bantu loh. Jangan mantu idaman. Seperti itu. Oke. Oke ya, kita lanjut. Yang penting tadi udah paham tuh. Kalau teman-teman mau file aslinya, gambar tadi, saya nanti minta ke Mas Jamim. Biar ditempel di ini. Di depan pintu rumah gitu ya, Pak. Di mana lah. Ini penting ini untuk menjelaskan. Oke, kita lanjut. Jadi, ketika teman kita, dalam contoh bagian terakhir, mulai menceritakan sejujurnya tentang apa yang dia rasakan, keadaan mulai terasa tidak nyaman. Nah, ini godaannya ini. Keadaan mulai terasa tidak nyaman. Jadi pertemanannya selama ini berdasarkan keluhan tentang hidup. Maka dalam hubungannya, dia terikat secara energetik oleh perasaan menjadi korban. Ya, kan? Jika di momen pencerahan, dia memutuskan untuk mengakhiri kebiasaannya di dimensi 3, gitu loh maksudnya. Oke ya, oke. Pakai wifi apa ini kan? Ini saya pakai langsung jaringan langit, udah nggak pakai lagi yang wifi. Udah ini biar seru ya, biar nggak stres. Habis ya beginilah keadaan jaringan kita ya. Kita punya cara local wisdom untuk mensiasatinya ya. Ke jaringan langit ya, insya Allah. Amin. Itu aja gitu ya. Jadi mesti ada momen untuk memutuskan mengakhiri kebiasaan menjadi social being itu. Harus ada momen itu. Dia tak lagi menunjukkan pribadi yang biasa dia tunjukkan kepada siapa saja ketika berrelasi. Jadi memang harus ada transformasi dari dalam gitu, baru jejaring-jejaring kehidupannya itu baik. Jadi kalau jejaring kehidupan belum baik, lanjutkan transformasinya, bukan kemudian nyari lagi yang lain ya kan? Nyari yang cara instan ya nggak jadi begitu. So sudah ada petanya ini kan. Tenang aja. Orang-orang dalam kehidupannya menggunakan dirinya untuk mengingatkan kembali diri mereka sendiri tentang siapa mereka secara emosional. Jadi kalau kamu berubah, memutuskan untuk transformasi diri, teman-temanmu bilang itu kamu kesurupan jin Aswar. Ya kan, ada apa denganmu hari ini? Kok kamu lebih banyak pendiam, nggak secerewet dulu. Kamu kebanyakan ikut TBP sih. Bilangin dulu, nggak usah dekat-dekat, itu punya daya candu itu. Akhirnya kan kamu sekarang itu lebih hening, lebih kontemplatif, nggak cerewet lagi gitu kan. Ya teman-teman tuh begitu. Karena lingkungan itu menggunakan diri kita untuk sebagai anchor untuk eksistensi mereka gitu kan.
Jadi kalau hilang satu, mereka aduh, kayak kehilangan sumber daya ini untuk merasakan penderitaan. Ya kan? Dan mereka merasa tersakiti itu kalau kamu naik ke dimensi 7. Teman-teman lamamu gitu ya, yang nggak mau berubah, tersakiti mereka. Ya kan? Langsung mereka akan bikin status. Katakan namanya temannya yang lagi belajar, Pak Rudi. Ah, apaan si Rudi si paling dimensi. Nanti rame-rame bikin hashtag di grup ya. Rudi si paling dimensi 7. Wah. Akhirnya kan waduh, dibully kamu. Si paling dimensi 7. Gitu. Karena jadi mereka juga punya resistensi gitu loh. Terus Pak Rudinya, ya udahlah aku nyerah, harusnya kamu si paling dimensi 3 gitu kan. Artinya mbak hashtag dibalas hashtag gitu. Ya kan. Setelah itu nangis, ya udah nyesel lah. Mudun. Jadi masyarakat itu lebih suka dirimu yang dulu, yang sudah biasa dikenali, yang sudah sifatnya non, yang sudah jelas spesifikasimu gitu. Oh Pak Rudi, oh dulu kuliah, ya udah, ini ada barang lagi nih. Ya kan. Tapi kalau kamu berubah itu memang masyarakat tuh kurang senang karena kamu kemudian meninggalkan spesifikasi lamamu. Jadi jangan mengharapkan transformasi itu dari luar, dari dalam, gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak disukai masyarakat itu bagus tuh, ya ada kesempatan untuk transformasi ya. Ya. Itu. Makanya luar biasa itu kalau yang memang ada komunitas yang lebih suka melihat kamu bertransformasi. Ini Mas, ke Sangoni. Ya, 50.000 ke Semarang. Kurang Mas, cari sendiri. Nah, gitu. Iya, luar biasa itu kalau ada komunitas yang ayo Mas. Enggak punya uang, ikut aku aja. Ikut aku, naik mobilku luas sih, kan gitu. Luar biasa itu komunitas kayak begitu. Itu ciri-ciri komunitas dimensi 5, berlomba-lomba dalam transformasi. Seperti itu. Itu poin pentingnya. Jadi hati-hati. Jadi komunitas itu menentukan loh itu. Ya kan? Komunitas itu menentukan. Dia punya energi kolektif yang bisa melemahkan atau menguatkan kita. Seperti itu. Ini adalah laporan yang bagus ini dari Bang Rustam Toli-Toli. Istriku telah menggugatku yang jauh lebih dahsyat. Ini seperti persidangan di Padang Mahsyar berarti ini ya. Gak ada obatnya gugatannya ini. Bagus nih. Di dogma Bang Aswar. Nah, ini dogma. Itu ya. Itu yang sulit berubah itu. Dia pokoknya dikit-dikit dogma gitu. Padahal dogma itu kan sebenarnya bukan kontennya, tapi level kesadarannya gitu. Jadi kalau kamu lihat ini dogma, ya levelmu level dogma gitu kan. Kalau yang sudah jelas tuh, bahkan kamu bisa belajar dari kesalahan itu. Bahkan kamu bisa melihat apa secara jelas antara kepalsuan dan kebenaran kalau sudah tercerahkan. Tapi kalau level dogmatik itu ya dikasih Quran dijadiin dogma, dikasih sains dijadiin dogma, dikasih mantra jadi semuanya dogma kalau masih level dogmatis. Tapi dia untuk menyelamatkan dirinya yang dogma itu yang di luar. Levelnya enggak, ini aku cerdas ini, enggak level dogmatik lah. Ya gitu itu, kita itu banyak penyakitnya di masyarakat kita. Banyak terutama level-level dogmatis ya. Orang yang level dogmatis melihatnya dogmatis semua. Orang yang level pencerahan tuh lihat kepalsuan tuh selalu berdampingan dengan kebenaran kan gitu. Sepasang dia itu. Jadi masalahnya adalah pada level kesadaran kita, bukan pada apapun yang di luar sana. Dan itu apa ya?
diajarin kita sama Mbah Hadi itu, bahkan sama dia pernah itu mau diruat sama dukun, iyain aja. Dia nggak mau jatuh ke level dukun, iyain aja. Kan yang berlaku itu kan energi dari kesadaran, bukan yang di luar. Jadi di ruwak pun dia nggak berubah level kesadaran. Kalau kita kan, ini kamu apa ini? Masih goyang kita kan, masih konfrontasi, masih dikotomi. Dia kan yang berlaku adalah hukum kesadaran. Saya akan mendapatkan sesuai dengan level kesadaran. Potensi yang aktual itu sesuai dengan level kesadaran masing-masing. Mestinya kan gitu, kita udah belajar kesadaran ini. Seperti itu. Ketika saatnya berubah, ini bagus nih. Energi kita terkoneksi dengan segala sesuatu yang telah kita alami di luar, di dunia luar kita. Ketika kita memutus kecanduan terhadap emosi yang kita hayati, atau ketika kita mengatakan sejujurnya tentang siapa sebenarnya kita, melakukan semua itu membutuhkan banyak energi. Ini pentingnya komunitas, gitu ya. Komunitas itu menentukan seberapa cepat kamu tumbuh atau seberapa cepat kamu sakit, gitu ya. Kamu kembali sakit. Ini penting. Sama seperti energi yang dibutuhkan untuk memisahkan dua atom oksigen yang berikatan. Dibutuhkan energi untuk memutuskan ikatan dengan orang-orang dalam kehidupan kita. Jadi, untuk memisahkan dua atom oksigen yang berikatan itu harus ada teknologi, ada metodologinya. Ya kan? Nggak bisa hanya modal parang, ya, nggak bisa. Harus ada metodologinya yang pas, yang tepat. Sehingga orang-orang lain yang memiliki ikatan emosional yang sama dengan orang yang tersebut akan berkumpul dan berkata, belakangan ini dia tidak seperti biasanya, mungkin dia lagi sakit jiwa, kebanyakan ikut TBP, ayo kita antar ke Pakem. Pakem itu rumah sakit jiwa di Jogja. Ada lagi satu ke Kurinir malah dekat Pakualaman. Jangan Sarkem, itu bukan rumah sakit jiwa itu buat jiwa yang lain. Aduh. Gelaran Mas Didi ini. Oke ya. Ini malah ada yang WA nih. Bang, minta Sherlocknya Sarkem. Aduh. Ya seperti itu ya. Jadi ini memang menceritakan tentang pentingnya punya lingkungan. Jadi lingkungan itu melemahkan ikatan atau menguatkan ikatan. Melemahkan atau menguatkan dia. Hati-hati. Itu kan kalau diingatkan kamu dekat-dekat sama dimensi 3 ya, kamu lebih dimensi, si paling dimensi 3 ya. Itu kan sudah disebut, itu kan nular. Jadi kesadaran itu nular. Dia nular. Dan penularannya lebih ganas daripada virus corona. Kalau virus corona menular melalui interaksi fisik. Kalau ini melalui gagasan. Melalui gagasan, nggak ada bentuknya. Iya, ya kan? Dia melalui ide, gitu ya. Alhamdulillah saya sudah mampu melampaui Sarkem, Bang. Alhamdulillah. Gitu ya. Yang lain belum jujur ini, belum pernah ngaku. Alhamdulillah. Oh, dari Sarkem ke micet kan foto ae. Hah? Jadi lince. Ya ini aneh ya, pagi ini kita pentingnya betapa komunitas itu menentukan sekali. Menentukan. Itu yang paling penting. Jadi mereka akan memproyeksikan citra lamanya ke kita gitu ya. Ini. Kemudian dia memproyeksikan citra lamanya kepada dunia. Lalu akhirnya nyerah deh.
kembali berjabat tangan dengan emosi orang-orang yang memiliki emosi yang sama. Menyerah dia. Menyerah. Sekali lagi dia mati rasa dan tersenyum. Melakukan apapun untuk mengenyahkan perasaan pencerahannya itu loh. Lalu dia udah pelajarannya berhenti dan berlalu begitu saja. Nah ini yang paling penting, berlalu begitu saja. 2019 nunggu 2020. 2020 nunggu 2021. Ini 2021 udah lewat, 2022 udah mau lewat lagi nih. Tapi dia berlalu begitu saja. Ini yang menunda-nunda namanya. Dan banyak ini, banyak. Nah, ntar aja lah. Kasihan. Dia akhirnya melewatkan waktu itu tanpa wacana pencerahan. Ini kan gelapnya kebudayaan kita. Bagaimana mungkin kita berabad-abad berkebudayaan, tetapi wacana pencerahan itu tidak pernah ada. Yang ada itu wacana mobil baru, tahun baru, kembang api baru. Ya kan? Skincare baru, semuanya. Tapi nggak ada wacana pencerahan. Itu kita sangat terpuruk sebenarnya. Terpuruk. Jangan-jangan juga di keluarga itu nggak ada wacana pencerahan. Ah, itu juga repot. Tunggu selesai pilkades serentak hari ini. Kalau di Munafang, oh iya, habis selesai pilkades langsung ke Semarang. Saya tunggu. Oh, istri baru. Wah, ini cari gara-gara ini. Sarkem apa Bang? Ah, ya, ini tanya Mas Camin yang tahu ini. Sama teman saya yang satu ini lagi deh, ini yang tahu tadi. Ya walaupun komunitasnya online, dalam komunitas itu kan sebenarnya yang kita sirkulasikan itu kan gagasan, narasi, wacana, ya kan? Kan itu yang paling penting dalam komunitas itu yang kita sirkulasikan itu wacana, gagasan, narasi, ide-ide, ya kan? Jadi nggak apa-apa komunitasnya online. Makanya dunia digital ini berkah. Jangan dianggap ancaman. Ya kan? Berkah. Saya aja dulu jejaringnya itu ikut apa namanya itu? Langganan subscribe email itu dulu. Sama orang-orang di barat yang elusnya lebih tinggi. Saya enggak bergaul sama orang di kampung. Maaf ya orang di kampung. Dulu kalau sekarang mah ayo bergaul. Dulu saya masih rentan, enggak mau. Ditanya asal nggak ada, menghilang saya. Nggak mau bergaul dulu sama orang di kampung. Saya nggak pernah ke asrama sekalipun dulu waktu masih belajar. Khawatir kembali lagi runtuh potensi dimensi 3-nya gitu kan. Ya dulu waktu itu karantina total itu. Nggak kemana-mana. Nggak ada pencapaian sosial apapun, nggak ada. Karena tahu sedang ini nih harus kita transendensi dulu gitu ya. Jadi jangan fokus ke pencapaian sosial dulu. Karena pencapaian sosial itu melalui dua cara dia. Ya. Ini diingat-ingat, pencapaian sosial itu melalui dua cara. Melalui cara asas perolehan atau asas potensial aktual. Ya kan? Jadi kalau kamu memang punya kesadaran untuk meruntuhkan medan kuantum itu, ya sudah, entah kamu di gua, entah kamu di mana, ya aktual rezeki itu kan. Kalau kamu memang levelnya mampu. Dulu saya pegang begitu. Pesannya Mbak itu, kamu jangan sampai nggak ngerti hukum kehidupan. Kamu berpikir, kalau kamu ke Jakarta, kamu akan kaya.
Dulu kan kamu berpikir begitu kan? Iya Mbak, karena aku masih tinggal di Jogja. Lah Jogja UMR 360, Jakarta kalau jutaan. Kamu ke Jakarta dapat apa? Habis uangmu. Padahal kamu kira sebelumnya dengan ke Jakarta, kamu akan naik gaji, dapat rezeki banyak. Tapi kenyataannya kan enggak. Situ saya, oh iya. Jadi ya lebih bagus, mumpung kamu masih muda, fokusin dulu. Kalau memang jiwamu itu mampu meruntuhkan potensi batu jadi berlian, dimanapun kamu bisa. Itu kan yang dibahas Hawking di Success is for you, kan? Kan gitu. Tapi kalau memang levelnya berlian jadi batu, kemana-mana itu jadi batu gitu. Berliannya digadai. Dunianya digadai gitu. Nah ini ada Pak Kapolsek ini ya. Di komunitas guru SMP saya dikatakan ini mulai belajar ke Semarang, kata-katanya beda. Memang udah beda, levelnya memang udah beda kan gitu ya. Seperti itu. Jadi jadi jangan kembali ke asas perolehan. Jangan kembali. Dah, nggak usah kembali. Godaannya banyak kita asas perolehan. Seru lingkungan. Lingkungan terutama. Kamu di situ nggak dapat apa-apa. Entar. Memang kalau di sana dia dapat apa-apa kan? Enggak juga. Jadi jangan pakai asas perolehan. Karena asas perolehan itu namanya supremasi posisi di lingkungan. Pakai asas potensial aktual. Supremasi apa? Supremasi LOC, level kesadaran dirimu. Level kesadaran diri itulah yang tiap hari meruntuhkan potensi dalam kehidupan aktual di dalam jejaring eksternal. Kan gitu. Jangan tergoda ya Bang Janto. Pulang lagi aku ya. Jangan tergoda dulu. Jangan pulang dulu. Pokoknya walaupun di sini tidak ada kelas, pokoknya pertahankan. Itu adalah perpindahan kesadaran, perpindahan asas. Itu adalah perpindahan orbit namanya. Ya kan? Jadi jangan mundur kalau sudah mau niat pindah orbit. Walaupun belum sampai di orbit itu, tetap bertahan. Ya kan? Tetap bertahan. Yang penting bisa makan. Kalau nggak bisa makan ya buat apa juga orbit baru kalau akhirnya mati kan. Yang penting bisa makan. Selama masih bisa makan, jangan kembali ke orbit lama. Dan godaannya itu memang berat gitu ya. Dulu waktu saya nggak kerja 2 tahun, tarikan untuk kembali ke orbit lama itu luar biasa. Naik gaji 2 kali lipat. Didatangi sama bos saya. Udahlah lihat. Jadi bahasanya itu menyentuh banget. Lihat gini, lihat kamu kayak gini, aku nggak rela. Wih. Wow, yang kan hanyut juga saya itu. Lihat kamu kayak gini, aku nggak rela katanya. Wes, kamu balik lagi kerja, naikin gajinya 2 kali lipat. Sekarang, jalan-jalan dulu. Digituin saya. Akhirnya nyangkut juga ke Surabaya. Iya, tapi balik lagi aku. Di Surabaya itu mau tidur tuh, saya iyain apa enggak gitu. Saya udah kena omongan manisnya. Lihat kamu kayak gini, aku nggak rela. Terus sampai Surabaya tengah malam aku tak lampaui. Melihat diriku tetap ke sini juga aku nggak rela gitu. Melihat diriku aku kembali ke asas lama, aku juga nggak rela gitu. Akhirnya aku respect pagi-paginya, bos. Mohon maaf ini ya bos. Ya kalau bos nggak rela ya beliin tiket aku aja lah pulang ke Jogja lagi, nggak apa-apa, aku ngekos di sana itu. Apa-apa, nggak terjamin makannya gitu. Tapi aku terus terang bos, kembali ke asas lama itu aku nggak rela juga gitu. Aku udah lama loh di situ bos, kayak gini hasilnya. Akhirnya menang aku, untung aku berpikir gitu ya. Hanyut aku, langsung diangkut, ya terus aku ikut ya. Soalnya itu, lihat kamu kayak gini aku nggak rela. Bayangin coba. Halus, lembut, mematikan.
Tapi bahasanya itu lah, aku langsung kena gitu. Berarti menyedihkan sekali aku ini kan. Godaannya itu gitu. Godaannya. Ya itu saya cerita dulu, zaman dulu saya itu ya. Sudah memulai transformasi, nggak mau laki lah. Jadi dulu saya kerja maupun bisnis, ya masih asas perolehan dua-duanya gitu. Datang bos saya, lihat kamu menderita kayak gini, aku nggak rela. Biasanya ya makanannya nggak mau yang nggak enak. Sekarang kamu makan aja nggak bisa. Kita lagi nggak enak, nggak bisa. Karena nggak punya. Keangkut saya ke Surabaya itu keangkut langsung ya ikut saya bos. Tapi malam-malamnya lagi saya urai ya, saya gugah lagi diriku. Sebenarnya bukan soal gaji saya ini, gitu. Tapi saya persoalkan asasnya ini, asasnya. Entah saya kerja, entah saya bisnis, sama aja asasnya perolehan. Saya mau yang potensial aktual. Tapi nggak ada hasilnya. Tuh, mulai lagi saya goyang lagi. Iya, nggak ada hasilnya. Tapi saya pikir kalau saya mulai dari hasil, saya kembali ke asas perolehan. Akhirnya saya lempar jumbo aja, saya dalam batin tapi nggak, saya pulang. Tapi nggak ada hasilnya. Nggak, langsung lempar jumbo. Lempar jumbo itu udah nggak ada lagi. Ini ternyata luar biasa godaan untuk transformasi. Terutama godaan akan hasil. Ya beruntung sekarang itu ada buku Breaking the Habit of Being Yourself. Paling nggak ada penguat. Oh iya ya, saya tidak bisa masuk ke medan kuantum dengan menjadi somebody, something gitu kan. Nggak bisa dimulai dari situ kehidupan tuh. Jadi kehidupan itu tidak bisa dimulai dari dunia eksternal. Kan begitu ya. Di buku Breaking the Habit ini, lampaui lingkungan eksternal. Lampaui tubuh. Lampaui waktu. Ya kan? The big. Kata ini, ya kan? 3B. Lampaui the big ini. Tantangannya memang 3 ini. Alhamdulillah sudah ada bukunya. Kalau saya ngomong sendiri, alah ini biar kelas MTLC-nya rame aja ini. Itu pasti. Ya, orang Indonesia itu pintar. Rasa nih. Nah, sekarang sudah jadi spend saya ngungkap ini kan. Bahwa kamu kalau mau masuk ke medan kuantum tuh harus lepaskan ini semua. Karena semua ini memberi kamu posisi. Kalau kamu sudah posisi, kamu terjebak dalam kausalitas linier. Kalau kamu terjebak dalam kausalitas linier, asasmu itu perolehan. Jadi posisimu itu nerakamu gitu kan. Kalau makanya dibaca ini Breaking the Habit. Saya senang bacain buku itu biar orang nggak maido. Gitu. Alah, terusan semiaik. Ngomongnya tinggi langit. Enggak, ini ilmu gitu. Ini pasti yang hipnosis peserta TBP ini. Enggak gitu. Nah, di Muna itu ada namanya Torobuku ya. Kelumpuhan mendadak. Jadi jiwa kita itu lumpuh. Larut dalam dimensi tertentu. Ya, di Muna ada ini ya. Ada istilah Torobuku itu. Kita nggak bisa bergerak sama sekali. Kena totok. Itu. Kena totok. Jadi kita pintar-pintar aja ini. Soalnya juga si dimensi 3 itu juga kan menyerang kita melalui narasinya kan. Narasi, aku nggak rela lihat kamu kayak begini. Runtuh saya itu. Langsung nangis saya. Ada yang empati ke saya. Ada yang perhatian mendengar kata-kata itu di dalam kekurangan tuh rasanya kayak surga gitu. Untung saya bisa cek asas. Nah itulah pentingnya punya kategori asas. Sepanjang jalan tuh saya inilah malaikat penolong yang akan membawa saya ke jabatan dengan gaji 2 kali lipat. Iya, saya belum sholat sujud syukur. Saya periksa asasnya,
perolehan lagi saya ini. Nggak apa, saya udah jalan setengah padahal tuh. Mau balik lagi. Jadi ini betul-betul harap diperhatikan tuh ya. Asas-asas tuh harus rapi bekerjanya. Karena memang pikiran ini pintar. Apalagi sekarang itu banyak quote-quote menarik. Dikasih quote. Wah, tambah hancur. Pakai nama Mahatma Gandhi. Wah, repot lagi kita. Kata-kata malaikat ternyata mematikan. Makanya penting itu mengilmui. Ya. Dengan kategori ilmu itu kita bisa membedakan. Kita bisa tergugah. Kan gitu. Kita bisa tergugah. Ini yang paling pentingnya. Jangan sampai berlalu begitu saja. Momen pencerahan itu. Kenapa? Nggak diilmui. Nggak dikategorikan. Coba kalau saya nggak bikin kategori ini dulu. Kena lagi saya. Gara-gara nggak rela aku melihat kamu begini. Luar biasa itu rayuan maut. Akhirnya ini bukan soal ini sebenarnya. Ini soal ideologi sebenarnya. Saya tidak bisa lagi hidup dengan ideologi perolehan. Kenapa? Selalu jadi pion. Selalu jadi pion. Nggak mau aku udah. Jadi raja pun raja kembar. Nggak mau. Aku mau yang nggak ada kembarnya. Yang otentik. Yang itu dari diri saya sendiri. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ini pagi ini ya. Insya Allah kalau teman-teman paham asas, paling enggak kita punya imun terhadap narasi-narasi dalam lingkungan. Itu poinnya pagi ini ya. Kalau teman-teman punya asas, itu punya imun lah dari virus pikiran. Tapi kalau asas aja nggak dipegang, dogma ini, gitu-gitu terus ya. Pegang asas. Itu intinya ya pagi ini. Jangan sampai waktu berlalu begitu saja tanpa ada kenaikan meskipun 0,1 poin. Ya, tetap harus naik. Jangan berlalu begitu saja tanpa wacana pencerahan. 2023 tinggal 40 hari lagi. Dan kita sudah biasa itu membuang waktu tanpa wacana pencerahan. Itu poinnya ya, itu poin. Oke lah, itu dulu pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi alumni langsung ke kelas belah ya, kita ada Kamisan. Terima kasih, kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.